Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliwati. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bermain dan permainan di RA. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Poin pertama adalah apa pengertian bermain, dan poin kedua, apa jenis-jenis bermain. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama. Yang pertama, pengertian bermain. Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki bagi anak usia dini. Kegiatan bermain adalah media dalam perkembangan anak. Bermain bagi anak usia dini merupakan sesuatu atau dinilai positif karena dengan cara bermain berarti anak dapat menumbuhkan beberapa aspek perkembangannya. Salah satu diantaranya adalah aspek perkembangan kognitifnya atau aspek perkembangan rasa ingin tahu yang biasa disebut kognitifnya, aspek perkembangan bahasa atau cara berbicara anak, yang ketiga aspek perkembangan sosial emosionalnya, yang keempat aspek perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Dengan cara bermain berarti anak bukan hanya sekedar bermain saja, tetapi anak juga diasah dan juga dilatih dalam berbagai aspek perkembangan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bermain bukan hanya sekedar bermain dan bermain, tetapi dengan cara bermain berarti anak juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahunya. Anak bisa bereksplorasi, anak bisa mengenal lingkungannya, anak bisa bermain dengan teman-temannya, dan juga anak bisa mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Nah, setelah itu bermain juga merupakan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan aspek-aspek anak. Selain mengembangkan aspek-aspek yang saya jelaskan tadi, anak juga mampu mengembangkan pengetahuan mereka, rasa ingin tahu mereka yang begitu besar. Nah, jadi sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus membiarkan anak kita itu bermain, membiarkan anak didik kita bermain. Tetapi perlu adanya kita perlu mewaspadai, melihat bagaimana anak itu bermain dan permainan apa yang anak lakukan. Kita hanya perlu mengawasi anak-anak saat bermain, tetapi perlu diingat lagi bahwa dengan cara bermain berarti anak-anak bisa mengembangkan beberapa aspek perkembangannya. Nah, setelah itu kita masuk di poin kedua, yaitu jenis-jenis permainan atau jenis-jenis bermain. Nah, jenis-jenis bermain. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa poin tentang jenis-jenis bermain. Yang pertama, bermain bebas atau spontan ya. Bermain bebas atau spontan berarti anak-anak itu bermain secara bebas, melakukan apa yang mereka inginkan, melakukan apa yang mereka kerjakan sesuai pengetahuan mereka dan juga sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang kedua, bermain eksklusif. Nah, apa itu bermain eksklusif? Bermain eksklusif merupakan suatu permainan dengan cara membentuk, membangun. Nah, permainan membentuk dan membangun, salah satu contohnya adalah permainan puzzle dan juga permainan balok ya. Jadi permainan puzzle dan balok itu merupakan suatu permainan yang dimainkan seorang anak dengan cara menyusun dan membentuk sesuai keinginan anak, sesuai pengetahuan anak atau sesuai kemauan anak sendiri. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis permainan yaitu tadi kan ada yang pertama bermain bebas atau spontan,
Yang kedua, bermain eksklusif. Yang ketiga, bermain peran atau hayal. Bermain peran atau hayal merupakan salah satu permainan dengan dengan menirukan atau mempraktekkan suatu adegan, apa itu bermain peran, bermain mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah bereksplorasi. Nah, bermain bereksplorasi maksudnya ialah bermain dengan cara bereksplorasi di luar. Apakah itu anak eksplorasi berarti ingin tahu, berarti bermain dengan cara ingin tahu, mencari sesuatu yang anak ingin tahu atau mengkaji sesuatu yang anak belum ketahui dengan cara bereksplorasi, berarti anak mencari tahu sesuatu dengan cara bereksplorasi atau bermain di luar lingkungan atau di luar rumah, sekolah, atau yang biasa disebut outdoor. Nah, setelah itu yang pada poin selanjutnya jenis-jenis permainan yaitu bermainan collecting. Nah, bermainan collecting ialah permainan ialah permainan dengan mengumpulkan data-data atau permainan. Nah, dengan cara mengumpulkan permainan berarti anak-anak bebas melakukan atau mengumpulkan permainan apa yang ingin mereka mainkan. Seperti apakah anak-anak mau bermain bola, mau bermain ayunan, mau bermain puzzle, terserah mereka ya. Nah, yang selanjutnya adalah musik, bermain musik. Bermain musik berarti erat kaitannya dengan perkembangan seni. Perkembangan seni ya. Berarti musik. Jadi bermain musik, anak-anak dapat melatih perkembangan, yaitu perkembangan kognitifnya, perkembangan perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasarnya. Jadi bermain seni contohnya seperti bermain musik, bernyanyi, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 2 poin tadi. Yang pertama pengertian bermain dan yang kedua jenis-jenis bermain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.